Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faiz Kamaluddin atau biasa dipanggil Faiz. NRP saya 2103181047 dan saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS kelas 2.3 ITB. Nah, di sini saya akan mendambakan aplikasi saya berbasis Android, yaitu menggunakan client server. Nah, untuk servernya ini saya menggunakan PHP dan memakai framework Lumen. Kita cek dulu struktur dari database-nya. Kita masuk ke phpMyAdmin. Namanya ini Truth Mahasiswa. Nah, itu ada ID sebagai primary key, NRP, nama, foto, alamat. Ya. Itu setelah itu kita cek ke PHP-nya di file API-nya. Kita cek bagian routingnya, ini di file web.php. Nah, ini ada sebuah prefix mahasiswa. Ketika cuma mahasiswa aja maka akan memanggil fungsi index. Ketika ada tambahan create maka memanggil fungsi create pada kelas mahasiswa controller, dan begitu juga dengan update delete. Nah, untuk create memakai fungsi post, dan untuk get mahasiswa menggunakan fungsi get, dan update dan delete itu juga menggunakan metode post. Kita cek controllernya di sini. Nah, di sini ada mahasiswa, fungsi index untuk mengambil semua data mahasiswa. Di sini menggunakan eloquent mahasiswa al gitu. Setelah itu ada fungsi create. Nah, di fungsi create ini terdapat validatornya untuk memvalidasi request dari API user. Itu ada NRP, nama, foto, alamat. Semuanya itu required, artinya wajib diisi. NRP itu nama itu string, foto itu image, dan alamat itu juga string. Nah, jika false maka akan return JSON berupa pesan errornya apa di situ. Nah, jika berhasil maka kita akan melakukan proses save image. Nah, ini foto request files, ini adalah objek dari fotonya, dan T itu timestamp-nya untuk penamaannya. Jadi foto itu tidak diambil dari timestamp formatnya foto.client get client original extension. Misalkan fotonya uploadnya .png atau .jpg maka sesuai dengan filenya tadi. Dan jika berhasil maka dipindah ke direktori foto dengan nama foto name. Nah, setelah itu kita save ke database. NRP-nya sesuai request, namanya sesuai request, dan fotonya itu kita ambil dari foto baru tadi yang timestamp. Nah, jika berhasil maka return sukses. Begitu juga dengan update, tapi jika update perbedaannya cuma pada di fotonya itu non label, artinya tidak wajib diisi. Nah, jika diisi itu akan me-unlink foto sebelumnya. Jadi akan menghapus foto sebelumnya yang sudah diunggah saat create dan menggantinya dengan foto yang baru. Nah, jika delete maka akan menghapus data di database dan menghapus filenya juga. Ini. Setelah itu nah, ini adalah model untuk eloquence. Namanya tabelnya mahasiswa, dan variabelnya atau yang dapat diisi ada NRP, nama, foto, alamat. Yang lainnya disembunyikan, misalkan ID dan created at dan updated at di situ. Setelah itu kita cek API-nya di sini. Kita melakukan send, masih kosong datanya. Setelah itu kita create data. Misalkan kita pilih fotonya di mana ya, lupa saya.
ini file saya, namanya ini kita send. Nah, setelah ditambahkan dengan ID 29, kita coba get. Nah, setelah masuk, kita cek apakah sudah masuk pada directory file. Oh, di sini aja bisa di public foto. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita melakukan update. Mana postpay-nya? Nah, ini misalkan kita ubah alamatnya, di update sini tadi 29, alamatnya jadi Termas. Fotonya kita disable aja biar nggak ganti Termas gitu. Fotonya panggah tetap. Misalkan kita update, kita delete, di body-nya kita kasih ID-nya tadi 29, kita delete. Sukses menghapus data mahasiswa. Kita cek di sini apakah masih ada, kosong ya. Nah, datanya berarti sudah kehapus. Dan pada API-nya juga sudah hilang semua datanya. Nah, sudah hilang. Setelah itu kita pergi ke Android Studio. Kita pergi ke Gradle dulu. Di sini saya menggunakan library, ada constraint layout, swipe layout untuk melakukan swipe ketika di swipe ke bawah, ada material design, ada glide untuk meload image dari server, ada circle image view untuk menampilkan file yang image yang berbentuk lingkaran agar enak dilihat, dan juga ada butterknife ini untuk melakukan view bending secara lebih enak, nggak usah pakai bin view by ID lagi, cukup pakai bin view. Ada retrofit, converter, dan OKHTTP ini untuk proses API-nya agar lebih mudah. Nah, setelah itu kita pergi ke file API client. Ini adalah sebuah singleton untuk retrofitnya tadi. OKHTTP client ini untuk memberi waktu requestnya ada 15 second. Jika melebihi ini akan di reject, request timeout begitu. Base URL-nya ini saya akan memakai port 8000. Jika retrofitnya nol maka akan membuat objek baru, dan jika tidak nol langsung return retrofit. Karena ini static maka akan terus tersimpan sampai program itu berhenti. Nah, setelah itu kita cek di service-nya ini ada 4 buah metode untuk CRUD, ada get al mahasiswa, ada create mahasiswa, ada update dan delete. Pada kel mahasiswa ini langsung endpoint-nya mahasiswa, ketika create juga create, update dan update, delete juga delete. Pada create dan update terdapat 2 buah parameter, yaitu fotonya dan hashmap. Apa itu parameter yang lain? Karena menggunakan multipart. Dan ketika delete menggunakan from URL encoded. Jadi untuk mengirim file ke server tidak bisa menggunakan from URL encoded, karena from URL ini hanya untuk objek-objek tipe biasa, misalkan integer, string, long, dan sebagainya. Tidak bisa untuk objek berupa foto. Nah, untuk selanjutnya ada file response. Di sini kan terdapat ketika get al mahasiswa memanggil fungsi multiple response, ada single response. Bedanya apa? Nah, tadi kan ketika get al mahasiswa kan salah klik, maaf, itu kan mereturn banyak mahasiswa, sedangkan pada create, update, dan delete cuma mereturn data berupa 1 buah objek mahasiswa. Terdapat ada error, ada message sama datanya.
Nah ini kan datanya berupa array list, T nya tipe objek, T nya kan ini objek berupa apa tuh, saya lupa, yang itu objek pokoknya. Single response nya juga T data. Nah ini T datanya diisi dengan mahasiswa tadi. Setelah itu di sini saya mencoba menerapkan sebuah pattern Android, yaitu model view presenter atau MVP, yang fungsinya untuk memisahkan bagian view saja untuk menangani view saja, dan bagian presenter untuk melakukan proses seperti update data, untuk get data dari API dan sebagainya. Nah pada modelnya ini terdapat mahasiswa itu ada nama, alamat, dan foto, dan juga ID NRP. Saya mengimplementasikan parse-label agar nanti bisa dapat dikirim ke activity lainnya. Dan juga ini terdapat ada objek error untuk melakukan pengecekan. Karena saya menggunakan validator dari Lumen, maka tipe errornya nanti berupa array list string. Lalu kita coba cek di adapternya. Ini adapter ada onClick listener, clean interface. Ini untuk melakukan apa yang akan dilakukan ketika klik salah satu item dari recycle view. Jadi untuk menampilkan data saya menggunakan recycle view, dan untuk menempelkan data ke recycle view membutuhkan adapter. Ini adalah adapternya. Ini melakukan pengisian data. Glad ini untuk meload data dari URL image, kita tempel ke img foto. Nah ini set on click listernya kita set ke on click mahasiswa. Jadi ketika klik, mahasiswa melakukan proses menjalankan metode on click yang parameternya adalah mahasiswa. Berarti kita nanti akan melakukan proses ini. Setelah itu kita cek base kontraknya dulu, ada main kontrak ini untuk melakukan demand activity ini. Jadi di view nanti akan ada refresh data, ada show loading, dan show matrix. Nah kita cek layoutnya gimana dulu nanti. Nah ini, nah nanti akan ada list begini dan ada tombol floating action button untuk menambahkan data mahasiswa baru. Nah pada presenter terdapat on start, request data, dan on results. On result ini saya jelaskan nanti. Nah ini saya menggunakan beyond view atau butterknife agar tidak usah melakukan proses find view by ID pada onGrid. Ada recycle view, ada floating action button, dan swap layout. Dan untuk loading saya menggunakan proses dialogs ini. Nah kita set ininya, proses dialognya kita inisialisasi. Setelah itu kita set recycle view nya, dan bahkan kita set on click floating action buttonnya yang add. Jadi ketika klik ini maka akan pergi ke activity add mahasiswa. Dan kita set adapter on click-nya. Jadi ketika kita klik salah satu itemnya maka akan pergi ke activity update ini. Tapi bedanya dengan yang create tadi, pada update nanti akan mengirimkan put extra ini, memberikan objek mahasiswa ini tadi yang diklik apa gitu, agar nanti bisa langsung ditampilkan pada layout update-nya. Ini start activity for result, jadi nanti bisa mengembalikan nilai apa setelah dari layout activity update ini, akan mengembalikan apakah sukses mengupdate, apakah sukses menambahkan, atau sukses menghapus. Nah ini on activity resultnya, memanggil presenter on result ini. Ada juga refresh data yang ada parameter list, ada adapter laser lasis mahasiswa, ada show loading dan show matrix. Kita cek presenternya ini. Nah tadi kan ada on start ya,
Jika onStart maka request data, kan ketika baru mulai aplikasi kan menjalankan onStart ini tadi, memanggil di onCreate ini ada presenter onStart. Mana ini presenter onStart, maka request data. Setelah berhasil maka akan memanggil view refresh data list, akan menambahkan listnya ini ke dalam adapternya, ke dalam recycle view-nya. Tapi jika salah maka akan menambahkan error-nya apa, view.showMessage. Nah ini on result-nya. Jika request-nya tadi ADT dan result-nya juga ADT maka berhasil. Tetapi jika request-nya update dan result-nya update maka diupdate, dan jika request-nya update tetapi nanti resultnya tidak, maka akan memberikan pesan dihapus. Resultnya kita pergi ke activity update, kita cek lihatnya dulu di sini. Jadi nanti ada 3 buah edit text, nama, NRP, nama, foto, dan juga sebuah image view yang berupa circle dan buton ADT-nya. Kok nggak ada delete-nya? Soalnya nanti delete-nya saya taruh di action bar-nya. Jadi nanti ketika proses update maka ini ADT-nya akan berubah jadi update, dan pada action bar-nya nanti akan ada ikon buat delete-nya. Nah, itu kita cek ini, kita ke kontrak dulu. Nah ini view-nya ada banyak sekali method ya, karena pada nanti saat membutuhkan base contact-nya juga butuh backtrack manager. Ada ini juga, ada set nama, set error, set show loading, set image, banyak sekali karena proses CRUD. Dan pada presenternya ada onStart, ada onSave clicked, ada onResult-nya, ada create, ada update, delete. Kita cek ke sini. Nah sama seperti tadi, ada bin view untuk view binding. Ini adalah variable static untuk pengecekan request dan resultnya apakah sudah benar. Nah ini ada sebuah objek mahasiswa get intern plus variable extra ini. Dan presenter sama dengan new, ini adalah untuk menginisialisasi dari presenternya mengirimkan disknya apa, disk ini implements add on contract view dan mahasiswa tadi. Setelah itu di start, satu progress dialognya diinisialisasi seperti tadi, dan ini juga and destroy on click on create option menu ini untuk menampilkan jika mahasiswanya 0 maka menampilkan menu delete pada action bar-nya. Nah ini on option item selected, misalkan jika delete maka akan menampilkan dialognya dulu untuk konfirmasi ya, dan jika menekan kembali akan ada dialog apakah usernya gagal usernya itu tidak jadi melakukan proses perubahan data. Ini apakah Anda ingin membatalkan perubahan pada form ini, dan ketika dialog delete, apakah Anda akan menghapus form ini. Nah gitu. Dan ini open dialog search image ini untuk on click dari image view tadi. Jadi ketika kita klik foto bundar tadi akan memberikan dialog pilih gambar dari mana, dari kamera atau dari galeri, begitu. Dan ini on activity result ini untuk mengambil data menerima data dari resultnya tadi. Kan ini kan mestinya kan start activity kamera atau start activity yang galeri tadi. Kita terima di sini request kode, result kode, dan datanya. Kita taruh di presenternya agar tidak membebani view ini. Dan juga ada setter getternya ini set image dari file dan dari URL.
Nah, kita pergi ke presenternya ini. Ada lumayan banyak. Nah, ini jika pengetikannya, jika mahasiswanya 0, maka is update-nya true. Nah, akan melakukan proses update. Dan set image-nya ini apa? Akan di set image-nya, NRP-nya berapa, namanya sesuai dengan objek ini. Nah, ini ada on-save click. Jika kita menyimpan data, maka akan melakukan pengecekan. Apakah NRP-nya masih kosong, apakah namanya masih kosong, apakah fotonya belum dipilih atau gimana, apakah format NRP-nya salah, karena pada NRP memakai integer, jadi dari string diparse ke integer. Nah, jika salah maka akan terdapat pesan error. Nah, ini membuat objek mahasiswa dari NRP nama address. Nah, jika sudah ready semuanya, nggak ada yang false, maka jika tadi update maka diupdate, dan jika update-nya berbeda false maka melakukan create data. Nah, ini on result ya, ada request kode, ada result kode, ada input data. Jika request kodenya adalah untuk mengambil gambar dari kamera dan oke, maka mengambilnya dari sini, file new file current photo paths, dan diset ke image view tadi. Tetapi jika requestnya itu dari media galeri dan oke, bisa, nggak ada yang gagal, maka mengambil URI-nya, data get data current photo paths di sini. Kenapa saya kok tidak memakai get data ketika sini? Karena itu hasilnya nanti tidak baik atau buruk sekali kualitas gambarnya. Jadi ketika ini fungsinya dispatch stack picture intent, saya menggunakan file provider untuk menyimpan image-nya agar kualitasnya itu bagus. Jadi ketika kita konfirmasi pengambilan gambar, itu sudah auto save ke directory aplikasi. Nah, ini get image from media ini untuk menampilkan galeri, pilih data dari galeri. Ini untuk create image file, untuk membuat temporary file. Dan ini current photo paths yang tadi ada di atas, kita ambil dari absolute path-nya image yang baru bisa dibuat ini. Setelah itu ini adalah fungsi get real path from URI. Jadi kita ambil absolute path-nya, misalkan /android/data dan seterusnya dari URI-nya, karena nanti saat proses upload gambar itu yang dibutuhkan adalah apa itu path-nya, bukan URI-nya. Bisa tuh on create ini untuk menambahkan mahasiswa baru ini. Ya, ini file foto kemudian new file current paths, kan nyambilkan filenya sih. Nah, ini file itu kita request body ini. Karena tadi menggunakan multi-parted body, maka fotonya harus bertipe multi-part body.part foto ini, dan hashmap berupa NRP nama alamat. Setelah itu ada retrofit, ada NQQW ini untuk melakukan on response dan on failure-nya. Jika berhasil, maka akan memberi pesan result-nya add dan di finish kembali ke view main-nya tadi. Ini untuk update sama seperti create tadi, bedanya jika current path-nya 0, maka tidak perlu mengupload data image. Terus ini untuk proses error-nya tadi, jika terdapat error dari server, maka akan menampilkan pesannya di sini. Ini untuk delete-nya. Nah, begitu. Setelah itu kita coba aplikasinya.
Saya memakai aplikasi yang bernama SCRCPY. Kita clear SCRCPY. Nah, passwordnya 555. Saya close. Aplikasinya ini MySaku. Nah, data kosong, datanya masih kosong. Ada ini, di sini juga bisa seret data kosong gitu. Ada unswapnya seret. Suka saya. Itu NRP-nya kita pilih, kita set. Namanya Faiz. Alamatnya Nganjuk. Kita pilih foto dari galeri misalnya. Kita pilih ini yang paling ya ini saya. Kita save ATT, sudah muncul di sini. Kita tambah data baru, kita ambil dari kamera misalnya. Ini agak buruk lah ini. Oke. NRP namanya Ahmad, alamatnya Termas, dan kita ATT bisa. Setelah itu datanya pancet atau panggah, kita update datanya. Misalkan yang ini NRP-nya saya lengkapi 03181047, namanya Ahmad Faiz Kamaludin. Kita update. Nah, gini hasilnya. Terus misalkan tadi kan parameternya tadi kan update. Terus nih sekarang gambarnya kita update. Misalkan gambarnya apa ya? Ini Ahmad, namanya Termas. Kita update. Bisa juga. Itu kita coba untuk delete. Kita cek ini, atau kita coba kembali dulu. Kembali apakah membatalkan form ya atau tidak. Jika ya, maka akan kembali ke sini. Kita ini ada simbol ikon delete untuk melakukan delete, hapus data. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Jika ya, maka akan kembali ke sini dan datanya berubah. Yang tadi kehapus. Terima kasih terima kasih demo project dari saya ini. Sekian dan sampai jumpa lagi. Ya, sudah selesai.